Di guru kelas 4 tidak hadir, jadi hari ini kita melaksanakan kelas rangka. Ibu disimpulkan dulu. Ya, silakan. Jadi di sini ada kelas 5 dan kelas 4. Ini duduknya sudah sesuai kelas? Sudah. Oke, baik. Sebelumnya ketua kelas 5 silakan dipimpin doanya. Widawati silakan. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Baik, pada hari ini kita belajar pendidikan Pancasila. Nah, untuk kelas 5 itu belajar tentang norma dan keadilan. Untuk kelas 4 belajar tentang cara menghargai keragaman budaya dan suku bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran untuk kelas 5 yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian norma dan peserta didik dapat menjelaskan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, untuk kelas 4, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan cara menghargai suku bangsa dan budaya Indonesia. Oke, pertama-tama Ibu akan membagikan bahan ajar kepada kelas 5 serta LKPD. Silakan dibaca-baca bahan ajarnya, lalu perhatikan ya, diamati lalu kerjakan LKPD-nya. Oke? Sudah paham? Dan selanjutnya untuk kelas 4. Oke, untuk kelas 4 kita akan belajar tentang cara menghargai keragaman budaya dan suku bangsa Indonesia. Ada yang tahu apa itu keragaman? Berbeda-beda. Ya, berbeda-beda, bermacam-macam. Jadi cara menghargainya itu seperti apa? Tidak mencela budaya orang. Betul sekali. Jadi di kelas 4 di sini ada nggak tetangganya kayak beda suku begitu? Ada. Ya, suku apa? Suku Papua. Ya. Jadi di situ kita dapat ambil contoh ya. Jadi kita harus menghargai perbedaan suku kita dengan suku tetangga kita. Ayo, siapa lagi yang ingin menyebutkan contoh-contoh cara menghargai keragaman suku bangsa Indonesia seperti apa? Contoh keragamannya, misal baju adat Sulawesi beda dengan baju adat Kalimantan, Papua, Jawa, dan lain-lain. Nah, terus ada juga alat musik. Jadi di beberapa daerah tuh alat musiknya itu berbeda-beda ya. Contohnya angklung, sasando, ukulele, ya betul. Kecapi, suling, gendang, jimbe, ya betul. Ya betul sekali. Gong, selendangnya tarian daerah. Ya, yang ada di Sulawesi apa saja? Lagi mandiri, paduka, Telona Sulawesi, kita kalau sekampung. Betul sekali ya. Selanjutnya ada juga keragaman lagu daerah. Ya, angkat tangan. Siapa yang disebutkan? Lagu budaya.
baiknya itu kita misalnya suruh teman kita, misalnya Putriani dari Papua, terus dia bisa main sasando, kita minta diajari, bilang Putri saya sama ajarin dong main sasando. Nah, selanjutnya untuk kelas 4, Miss akan membagikan LKPD dan silakan dikerjakan. Baik, Miss. Sambil kita menunggu kelas 4 untuk mengerjakan LKPD-nya, selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang materi norma dan keadilan. Jadi, apakah ada yang tahu apa itu norma? Saya Bu, Ya, saya Miss. Dewati. Jadi norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, bagus sekali. Jadi, norma adalah aturan, kaidah, atau pedoman yang mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, Miss ingin bertanya, apakah ada yang tahu macam-macam norma? Saya Ya, norma dilakukan. Norma kesopanan, Norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. saya satu, Ya, norma adat. norma adat. Selanjutnya, apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu norma kesopanan dan apa contohnya? Saya Ya, silahkan kelas 4. Norma kesopanan itu mengatur perilaku agar sesuai dengan tata krama dan adat istiadat. Nah, contohnya itu seperti mengucapkan salam saat bertemu, berbicara dengan sopan, tidak memotong pembicaraan orang lain. Oke, mantap. Selanjutnya untuk kelas 5, norma agama. Ada yang tahu apa itu norma agama? Ya, Rahayu. Jadi norma agama itu Ibu berasal dari ajaran agama yang mengatur hubungan manusia sama Tuhan Ibu. Bagus. Contohnya, Contohnya? contohnya juga Ibu. Ya, Jadi contohnya itu melaksanakan ibadah, berbuat baik sesama teman, sesama manusia, dan tidak mencuri Ibu. kalau merampok Tidak boleh juga nih, tidak. nah selanjutnya yaitu norma hukum. saya. Ya, Idawati. Jadi norma hukum itu aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga resmi dan bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat. Contohnya itu larangan melakukan korupsi. Oke, bagus. Yang terakhir, norma kesusilaan. Ada yang bisa jawab? Saya. Ya, silahkan Idawati. Jadi norma kesusilaan itu aturan yang berasal dari hati nurani manusia yang mengatur tentang baik dan buruk. Contohnya tidak berbohong, menghormati orang tua, menghormati Miss. Oke, jadi norma itu ada 4 macam ya. Jadi norma itu memiliki banyak sekali fungsi bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya sebagai pedoman tingkah laku manusia, yaitu mengarahkan manusia agar bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Yang kedua yaitu menjaga kerukunan masyarakat. Jadi norma berfungsi untuk tetap menjaga kerukunan masyarakat agar hidup manusia tetap damai. Yang ketiga yaitu mengatur sistem sosial dengan cara mengawasi dan mengendalikan perilaku manusia atau kelompok agar tidak saling merugikan. Dan yang terakhir yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan. Yaitu norma bertugas untuk memastikan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini apakah ada yang tahu contoh norma dalam kehidupan sehari-hari? Saya. Oke, Idawati. Berdoa sebelum makan, tidak memfitnah atau menyebar kebohongan, mengucapkan salam, mematuhi aturan lalu lintas. Itu saja, Miss. Oke, sekarang Miss mau bertanya lagi.
Kalau misalnya kita punya teman yang berbicara kasar, itu termasuk melanggar norma apa dan bagaimana cara kita menegurnya? Melanggar norma kesopanan. Ya betul. Bagaimana cara kita menegurnya? Tidak boleh berbicara kasar. Nah, jika misalnya kita punya teman yang membuang sampah sembarangan, itu melanggar norma apa? Norma hukum. Kesopanan. Ya, bisa juga masuk norma kesopanan, bisa juga masuk norma hukum. Ya, jadi sekarang Miss ingin kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Silahkan perwakilan dari kelompok kelas 5, silahkan naik untuk mempresentasikannya. Jadi saya dari kelompok 1. Yang pertama itu melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama, itu termasuk norma agama. Terus yang kedua, menyeberangi jalan dengan tempat yang telah ditentukan seperti zebra cross, itu norma hukum. Oke, terima kasih. Beri aplaus yang meriah untuknya. Ya, jadi Miss akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kelas 4 tadi mempelajari tentang Keragaman budaya dan keragaman budaya dan keragaman suku bangsa. Jadi di Indonesia kita memiliki banyak beragam suku budaya dan suku bangsa, serta kita harus menghargai perbedaan yang ada itu. Dan kelas 5 tadi mempelajari tentang norma dan keadilan. Jadi kita harus menaati dan mematuhi norma-norma yang berlaku. Nah, karena jam sudah menunjukkan jam pulang, pembelajaran hari ini akan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh wakil ketua kelas, yaitu Tifa. Baik, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa